Nah, ada satu kejadian di mana dalam satu hari beberapa debt collector itu datang ke tempat kami pada saat itu saya sedang pergi ke Jakarta menggunakan tren ya, kalau di Singapura mungkin MRT gitu. Di tengah jalan istri saya telepon, kamu bisa pulang nggak, nih banyak sekali orang datang ke rumah katanya gitu kan. Kenapa? Dan ternyata orang itu mau nagih hutang gitu ya, nagih hutang karena mau sita kendaraan gitu kan. Nah terus kemudian wah saya ya udah, memang kalau memang harus terjadi ya terjadilah gitu. Nah, saya pulang, di dalam perjalanan pulang itu saya berdoa Tuhan, terus kemudian saya teringat ada seorang hamba Tuhan yang sering saya tolong dia berapa kali waktu dia pindah dari luar negeri ke Indonesia, saya urusin surat-suratnya supaya dia bisa jadi wajib pajak Indonesia, dan semuanya dibereskan, laporan pajaknya tiap tahun kami urusin, dan itu nggak pernah dibayar gitu, karena kami pikir ini satu bagian dari persembahan kami, karena kami belum bisa memberikan keuangan pada saat itu. Tapi luar biasa sekali, dan ini menurut saya harus menjadi pelajaran buat perhatian bagi para hamba Tuhan yang ada saat ini. Mungkin kita kalau ketemu dengan seorang pengusaha yang sudah banyak duitnya, yang sudah berhasil, rasanya senang gitu ya. Tapi banyak sekali yang tidak tahu bahwa di balik cerita mereka itu banyak sekali kesedihan. Dan pada saat mereka mengalami keterpurukan seperti saya pada 9 tahun yang lalu, itu mungkin menjadi orang yang nggak ada nilainya, nggak ada artinya, nggak perlu dihargai gitu. Tapi saya percaya bahwa waktu kita memberi kekuatan kepada mereka, mereka akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa ya bagi pertumbuhan gereja dan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, pada saat itu saya telepon saudara saya itu, ya ini orang yang tadi saya bilang seorang hamba Tuhan ya. Saya telepon dia, saya cuma minta didoakan aja. Saya yakin sekali dia nggak bakalan bisa bayarin hutang kami gitu kan. Saya cuma minta didoakan aja. Ya waktu itu, Pak, ini saya dalam kondisi kejepit nih Pak. Ada debt collector sudah datang dan saya nggak tahu harus lakukan apa ini, ya kan? Saya cuma telepon minta didoakan, tapi jawabannya cukup kaget gitu. Nah, ini menjadi perhatian kita semua, khususnya orang-orang yang melayani Tuhan. Pada saat situasi orang terjepit, kita mungkin nggak dituntut, kita nggak tahu harus melakukan apa, ya. Tapi saya yakin sekali waktu kita berdiam diri bersama-sama dengan dia dan mendoakan, ini akan saya kaget sekali waktu itu hamba Tuhan berkata gini, kamu masih punya dosa apa? Kamu bayar perpuluhan nggak ke gereja? Kamu kok bisa terulang lagi gitu? Nah, saya berpikir puji itu saya ya, sehingga saya tidak putus asa. Jadi saya cuma dengerin aja, saya diamkan saja. Setelah itu saya cuma percaya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Memang situasi orang yang mengalami terlilit utang ini salah gitu ya, mengalami tekanan yang luar biasa gitu kan, nggak punya harga diri. Saya baru setahun yang lalu ada staf saya yang terlilit pinjaman online ya. Nah, jadi pinjaman online itu sudah menjadi sesuatu yang cukup mengkhawatirkan di Indonesia, sampai kemarin Presiden Jokowi mengatakan bahwa kepada OJK untuk memberikan perhatian khusus kepada pinjol ilegal. Nah, saya punya seorang karyawan bahkan yang tadinya hobinya ketawa-ketawa itu, mohon maaf, sampai kena stroke gara-gara pinjaman online. Saya berpikir ini menjadi sesuatu serangan yang luar biasa. Mungkin banyak sekali orang-orang Kristen yang meninggalkan kekristenan. Nah, waktu kita menjadi seorang pemimpin di gereja atau di pelayanan, waktu kita bertemu dengan orang yang terlilit hutang, waktu kita tidak mensikapi dengan baik, akan banyak sekali korban-korban yang terjadi. Nah, waktu itu saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi saya. Saya cuma berpikir kalau orang lain mungkin belum tentu kuat, ya makanya orang terjun bebas dari atas mau budi pada saat ini karena mungkin ada mereka. Jadi menurut saya dalam situasi seperti ini harus ada kita yang mungkin kita nggak mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita sendiri juga mungkin nggak punya kemampuan untuk melunasi utang dia, tetapi minimal kita menjadi orang yang berdoa bagi dia. Nah, saya melihat bahwa
ada satu kondisi waktu awal Maret itu, Tuhan izinkan untuk semua ini serentak menulis surat kepada kita. Pikir udahlah, saya kalau memang harus diambil, yang penting saya terbebas. Saya sudah berpikir mertua untuk kelola tanah di sana, karena tanahnya nggak ada yang kelola. Tapi itulah kemudian di cerita yang saya sudah sampaikan, nanti mungkin bisa di-sharing, Tuhan buat mujizat di mana saya ada satu rumah yang saya jadikan kantor, mendadak di depan komplek tersebut dibangun mall, sehingga harga rumahnya naik hampir 10 kali lipat. Itu bisa menyelesaikan. Tapi satu perkara yang saya perhatikan, bahwa di dalam kondisi seperti ini saya banyak sekali berjumpa dengan Kristus, dan banyak sekali pengertian-pengertian dari firman Tuhan yang membuat saya semakin diberkati, ya, semakin diberkati, bukan hanya secara keuangan, tetapi mengenai pengertian yang baru, ya. Saya kutip satu ayat di 1 Tesalonika 5. Pertama saya menemukan bahwa Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, waktu kita melakukan sesuatu mungkin sudah benar, tetapi ternyata jalannya salah, gitu. Keputusan yang kita ambil salah. Saya banyak sekali melakukan kesalahan dalam keputusan, tapi saya bahwa dengan kesalahan-kesalahan tersebut ternyata Tuhan tuh membelokkan untuk sesuatu hal yang baik, ya. Ternyata disitulah Tuhan banyak memberikan pengertian. Saya belajar satu perkara di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengatakan gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari situ saya bisa mengerti apa arti mengucap syukur. Karena mengucap syukur ternyata dalam bahasa Inggris adalah give thanks, ya. Kan unik, ya. Saya tadi berpikir kalau orang dapat masalah seperti orang Jawa, syukur, untung cuma kakinya aja yang luka, nggak kepalanya. Kalau kepalanya kena, untung nggak seluruh tubuhnya yang cacat. Kalau sampai mati pun, untung nggak musnah. Untung, jadi masih untung itu pokoknya situasi menerima aja kalau dalam bahasa Jawa gitu. Tetapi dalam kondisi seperti ini, Tuhan ingatkan satu perkara. Bahasa Inggris daripada mengucap syukur itu give thanks, memberi terima kasih, ya. Dan di sini katakan 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini Tuhan menginginkan kita untuk melakukan give thanks, berterima kasih. Lah, situasi berat kok berterima kasih. Kalau cuma bersyukur aja, oh Tuhan baik, percaya aja, itu artinya bersyukur dalam kondisi nerimo, kita bisa paham. Tetapi ini kok berterima kasih gitu loh. Untuk apa? Seperti apa kita nggak nyindir Tuhan? Oh, terima kasih Tuhan udah dikasih masalah gitu, ya. Ternyata ini dalam sekali. Waktu kita berterima kasih, ternyata tuh berkaitan dengan ayat Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah baik adanya, ya. Mau kondisi berat itu baik adanya, ya. Mungkin kita dalam kondisi sakit diberikan obat yang rasanya pahit, itu sebentar ya, ini dalam situasi sakit kita diberikan obat, itu kan pahit, nggak enak, tetapi itu untuk menyembuhkan kita. Nah, mungkin proses itu juga saya berterima kasih, berterima kasih kalau terjadi situasi itu. Dan ternyata berterima kasih ini kita membukakan mata saya untuk melihat apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Jadi ibaratnya kalau di dalam bisnis mungkin pernah dengar namanya SWOT analysis. Itu saya percaya itu datangnya dari Tuhan. Strength, weakness, opportunity, threat, ya. Jadi dalam hidup kita ini Tuhan sudah kasihkan semua, ada kelebihan kita, ada kekurangan kita, ada tantangan yang dihadapi, ada juga hal-hal menguntungkan yang bisa kita dapatkan. Nah, waktu kita berterima kasih, kita tahu posisi kita ini adanya di mana. Disitulah saya mulai berpikir, saya punya kekuatan apa? Karena saya ditagih hutang nggak bisa cuma diem aja. Bisnisnya pun juga masih lambat. Apa yang bisa saya lakukan? Pada saat itu saya berpikir,
oh saya harus bekerja untuk pertama saya punya aset, saya harus cari cara gimana caranya supaya aset itu bisa terjual, ya, supaya bisa terjual aset tersebut dengan harga yang besar. Dan dari situlah waktu kita bekerja, ya, Tuhan juga bekerja, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi Allah bersama-sama kita bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya terjadi, saya mau menjual rumah yang pada saat itu nggak masuk akal lah. Kalau dijual itu mungkin cuma 10% dari hutang itu akan lunas. Tetapi kok mendadak ada mall di depan komplek kami gitu ya. Yang saya kalau melihat komplek itu pada hari ini akan tetap terharu. Sampai hari ini mallnya kagak laku-laku. Jadi pasar segar itu mungkin Pak Surbakti tahu, pasar segar dulunya digembar-gemborkan akan menjadi pasar seperti pasar modern di BSD, tapi ternyata gagal. Tapi saya berpikir Tuhan ini susah payah untuk menolong kehidupan saya dengan gara-gara ada pasar segar tersebut. Harga properti saya jadi naik dan setengah dari hutang saya itu bisa dilunasi. Saya punya rumah, tapi kalau saya jual cuma 10% dari hutang saya nggak akan menutupi. Nah kemudian saya pikir, saya coba jual 500 gitu, dan ternyata akhirnya Tuhan pertemukan dengan orang itu, dan setengah hutang selesai. Dan yang kedua, saya harus lakukan apa? Ini bisnis nggak begitu kuat. Nah akhirnya pada saat itu Tuhan kasih bisnis di bidang asuransi, ya, dan kemudian saya jalankan. Puji Tuhan, Tuhan juga bikin mujizat di situ, sehingga akhir Maret hutang saya bisa lunas gitu ya. Akhir Maret hutang saya yang saya kumpulkan selama 5 tahun, Tuhan lunas, Tuhan buat lunas. Saya pun juga sampai terheran-heran kok bisa gitu ya. Sampai akhir bulan masih ada uang sisa sedikit, kita bisa jalan-jalan. Nah dari situ saya mau bertanya sama Tuhan, kenapa kok Tuhan bikin buat seperti ini, ya. Tuhan akhirnya selesai, dan ternyata Tuhan izinkan terjadi. Kalau sampai hari ini saya diizinkan melayani beberapa orang yang mengalami terlilit hutang gitu ya. Nah ada beberapa hal yang saya pelajari, bagaimana sih caranya kita untuk dapat lepas dari hutang. Yang pertama, memang boleh nggak kita berhutang gitu kan. Bolehkah kita berhutang? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hutang? Nah, hutang ini menurut saya, menurut beberapa literatur yang saya baca itu ada dua hal, yaitu hutang sifatnya produktif, ya, dengan hutang yang sifatnya konsumtif. Nah ini dia, makanya kita harus bedakan hutang yang kita ambil ini sifatnya konsumtif atau produktif. Nah kalau konsumtif, inilah yang berbahaya, karena kita berusaha menjadi besar pasak daripada tiang, ya. Kita tidak mencukupkan diri. Alkitab berkata, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, ya. Dan hidup ini adalah cukup untuk kalau ada makanan, pakaian sudah cukup, kata Rasul Paulus seperti itu. Tetapi kan banyak orang itu kan tergoda oleh mata, ya. Saya punya handphone bagus gitu ya. Besok ada teman yang lebih bagus lagi, wah saya pengen ganti handphone saya gitu ya. Dan kemudian ada kredit gitu ya. Nah jadi akhirnya kredit itu kita ambil, ya padahal handphonenya nggak ada masalah gitu. Ataupun yang lain, kita melihat orang lain punya mobil lebih bagus, akhirnya kita paksakan untuk membeli mobil. Saya melihat sampai hari ini pun beli mobil pun bisa diakalin kalau kita pengen beli mobil yang bagus gitu ya. Bisa diakalin. Itu masalahnya kembali ke kemampuan. Nah, kalau seperti itu menurut saya harus bertobat. Bertobat, barang-barangnya dikumpulin, dijual. Itu masalah karakter ya. Tetapi yang mungkin hari ini yang saya mau bahas itu, mungkin banyak di sekitar kita yang mereka mencoba untuk memulai usaha dan kemudian mereka terjeblos kepada hutang. Ya pasti bisa aja mengambil keputusan yang salah, terus kemudian situasinya nggak memungkinkan, ya. Mungkin dalam kondisi COVID ini banyak sekali kejadian seperti itu. Orang udah ngambil kredit bank, nggak taunya ingin membangun sesuatu bisnis, dan kemudian terjadilah pandemi COVID, sehingga bisnisnya hancur, runtuh gitu kan, sehingga hutangnya menumpuk. Nah situasi seperti ini apa yang harus kita lakukan, ya mungkin ini gambaran aja, tapi nanti kalau sekiranya ada orang-orang yang mau konseling dengan saya menyediakan diri untuk membantu secara spesifik. Tapi yang saya bisa melihat adalah untuk ya saya lihat catatan saya sebentar ya.
yang kita harus lakukan adalah memang tadi seperti saya katakan, waktu kita terpuruk, kita pertama kali ajak orang tersebut untuk berdoa dan bersyukur untuk situasi kondisi, dan kemudian bersyukur itu mengucapkan terima kasih untuk segala kondisi yang dihadapi. Nah, dalam kondisi yang dihadapi, mulailah dia pikirkan untuk memetakan situasi kondisi hidupnya. Kamu ini punya apa? Kadang kan orang kalau sudah sudah dalam kondisi kejepit itu kan akan kalau dalam situasi kejepit kan jadi buta. Dia rasanya nggak punya apa-apa, ya. Makanya orang bunuh diri. Saya ingat sekali waktu tahun berapa ya, 98 krisis ekonomi. Mungkin pernah dengar namanya Marimutu Sinivasan. Pernah dengar nggak namanya Marimutu Sinivasan? Ya, seorang konglomerat di Indonesia dari India. Ya, itu kaya sekali yang punya teks mahkum. Dan dia ada adiknya, saya lupa namanya, itu bunuh diri. Ya, karena kekayaannya itu berkurang berapa ratus miliar. Ya, di kekayaannya ratusan miliar, triliunan, tetapi karena kekayaannya berkurang berapa ratus miliar, dia melakukan bunuh diri. Nah, ini kan sesuatu yang kelihatannya sebenarnya dia punya kemampuan, mungkin sudah kalut, sudah pada saat itu udah nggak bisa lakukan apa-apa. Makanya pertama kali kalau kita menghadapi orang-orang yang sedang terlilit hutang, pertama kali adalah kita mendoakan. Kita masih melihat bahwa orang-orang tersebut, khususnya orang yang berusaha, satu saat dia akan menjadi satu prospek yang besar, ya. Kalau dia diberkati kehidupannya, dia bisa memberkati banyak pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu perlu untuk didampingi, ya. Pertama kali didoakan dan diajak mengucap syukur. Nah, poin-poin yang saya lihat untuk saya mengutip dari situs Tuhan Yesus, ya, site namanya Tuhan Yesus org. 6 cara melunasi hutang secara Kristen agar tidak kesulitan, ya. Yang pertama adalah melunasi hutang dengan kerja keras dan tanpa berhutang kembali. Yang pertama kali harus dilakukan adalah stop berhutang. Nah, banyak sekali orang itu gali lubang tutup lubang, ya. Saya ingat sekali, saya pernah tanya anak buah saya, staf saya, berapa kamu hutang? Ya, 6 juta Pak. Ya udah, akhirnya saya siapkan uang dana 6 juta rupiah. Ya, ini kamu bayar, setelah itu kamu cicil ke saya. Ternyata kok besoknya lagi ada lagi, ya. Ternyata dia kejebak yang namanya pinjol, ya, pinjaman online, yang mana dalam pinjaman online itu yang bunganya luar biasa, apalagi yang ilegal, gitu kan. Nah, terus kemudian karena dia sudah dikejar-kejar, sudah dipermalukan, namanya diekspos kemana-mana, akhirnya dia ambil pinjol yang lain, pinjaman online yang lain, ya, online loan, ya, dari pihak lain, sehingga dia terlilit, bunganya besar, terlilit sampai jumlahnya saya kurang lebih ada hampir mungkin 40 juta rupiah, ya, nearly to 4,000 Sing dollar. Padahal gaji dia yaitu 10 kali lipat gajinya dia, ya, sehingga dia banyak, belum dia pinjaman kepada pribadi. Nah, saya melihat sekali sampai dia kena stroke, ya. Satu kali saya taruh dia di kantor kantor klien, terus totonya ditelepon, Pak, ini anak buahnya pingsan, gitu. Kebetulan saya nggak jauh dari situ, saya jemput, saya bawa ke rumah sakit, gitu. Nah, ini tekanan yang begitu berat. Nah, ini kan karena gaya hidup. Tetapi kembali lagi kepada orang-orang yang berusaha, mari kita ajak berdoa dan mengucap syukur, dan kemudian adalah memutuskan untuk stop berhutang. Jadi kemudian dia harus kumpulkan, menganalisa kira-kira kemampuan apa yang dia miliki dan apa yang bisa dilakukan untuk dapat menyelesaikan hutang tersebut, ya. Dan kedua, ya, dia mungkin akan harus mengatur dari income yang ada. Mungkin sekarang lebih kondisinya apa yang harus dibayarkan itu lebih besar daripada apa yang diterima. Nah, sekarang dari apa yang dia terima, dia harus pilah mana yang untuk kebutuhan pokok, ya, itu dulu, ya, harus tetap makan. Kalau kemudian dia sakit, nggak bisa bayar hutang dong nantinya, ya. Nah, tetap kita harus ajarkan bahwa hutang tetap hutang, harus dibayarkan, ya. Nah, kemudian setelah untuk hidup sehari-hari dia sisihkan lagi sedikit untuk menabung. Tetap harus ada menabung.
Baru sisa yang dari jumlah uang tersebut, sisanya itu adalah sejumlah nominal yang dia bisa pakai untuk dapat menyelesaikan hutang piutang tersebut, ya. Nah, oleh begitu dia punya nominal yang bisa dia lakukan, kemudian dia lihat lagi aset-aset apa yang kira-kira bisa dilikuidasi, ya, dicairkan, artinya dijual untuk dapat menutupi hutang. Kita ngelihat lagi, mobil ada 2, perlu nggak punya mobil 2, ya? Atau kalau memang seperti sekarang working from home, ya nggak perlu mobil, semua mobilnya jual buat bayar hutang, ya kan? Rumah ada berapa, ya? Terus kemudian dia punya barang-barang rongsok. Saya ingat sekali waktu saya dulu saya bermain freight forwarding, saya ingat sekali, saya suka, kalau kebetulan saya terlibat dari pembangunan BTS, ya, untuk pemancar telekomunikasi, itu sering ngumpulkan itu tuh besi-besi bekas. Kelihatannya sederhana, ada satu batang di satu side kita kumpulin. Nah, saya main kumpulin aja, ternyata cukup banyak. Waktu itu saya ingat sekali, anak saya mau masuk sekolah, saya tidak punya uang sama sekali, ya. Tapi saya teringat saya punya besi. Saya panggil tukang Madura, orang Madura, ya, di Indonesia, desa tribes called Madura. They expertise in scrap, ya, scrap scavenger, scrap, something like that. Jadi dia orang ini pintar untuk untuk jual beli barang bekas, ya. Nah, dihitung ternyata bisa untuk bayar uang sekolah dan sebagian untuk mencicil hutang, ya. Nah, kemudian setelah dia punya kemampuan, barang-barang dijual, dia berarti kan udah punya sejumlah uang. Mulai lakukan scoring terhadap hutang-hutang tersebut. Hutang mana yang nilainya paling tinggi, hutang mana yang nilainya paling rendah. Nah, sekarang kemarin waktu saya ketemu dengan orang yang terlilit hutang pinjaman online, waktu itu saya pernah bertanya sama dia, kamu banyak banget, akhirnya kok kamu bisa survive juga? Ya, saya ini, kata dia, saya lakukan ranking, mana pinjol yang online loan atau pinjaman online yang legal. Nah, kalau yang legal ya saya prioritaskan, karena kalau legal mereka benar-benar bunganya nggak besar. Tetapi yang mereka ilegal, saya nggak prioritaskan, saya biarin aja dulu, saya pasang badan. Ya memang harus malu, gitu. Malu ya malu, nama diekspos kemana-mana, ya memang kita berhutang, mau gimana lagi, ya kan? Nah, terus kemudian kepada pihak bank ataupun kepada perorangan yang punya tagihan kepada kita, ya diajak bicara, ya diajak bicara kita untuk melunasi hutang tersebut secara bertahap, ya melunasi hutang secara bertahap. Jadi kita schedulekan dan kita tetap harus bekerja, tetap harus sehat, tetap bisa membina keluarga supaya kita bisa mengembalikan. Nah, kalau misalnya kreditor tuh bilang, kamu harus bayar lebih besar lagi, ya saya sanggupnya sekian, Pak. Kalau saya lebih daripada jumlah yang saya bisa bayarkan, mungkin saya tidak makan. Mungkin sekali saya bisa bayar cicilan, tapi sesudah itu kalau saya sakit, saya nggak bisa bayar apa-apa, gitu kan. Nah, itu kita sadarkan seperti itu. Nah, terus berikutnya mengakui keadaan. Jadi tadi melunasi hutang secara bertahap, mengakui keadaan keuangan sendiri. Jadi ya udah nggak boleh gaya-gaya lagi kita, ya. Misalnya anak kita sekolah di tempat mahal, ya sudah saatnya memang situasi kita seperti ini, kita sadari sebenarnya kemampuan keuangan kita berapa. Nah, ini puji Tuhan, saya Bro David Wong belum ketemu anak saya, ya. Bro David, ya belum ketemu, ya, saya udah bilang berkali-kali nanti ketemu Uncle David, udah bawa makanan juga, saya udah kirim, cuma karena udah lama, udah Pak saya makan dulu lah, ya udah nanti saya kirim lagi karena lockdown di sana, ya. Nah, saya bilang, nah ini saya luar biasa ngeliat anak saya itu, pernah ngeliat kami itu ditagih oleh debt collector, ya. Waktu itu saya rada miris sekali gitu, ya, anak kami dimaki-maki oleh debt collector. Tapi saya berpikir, saya melihat tuh, puji Tuhan itu caranya Tuhan. Kemudian dia menjadi meskipun seorang wanita, dia menjadi seorang wanita yang tough, ya. Berkali-kali kalau dia nggak ketemu dengan orang-orang yang susah, dia bisa menjadi konselor. Dia berkata, saya pernah mengalami situasi yang sulit, dan selalu itu dia cerita. Ayah saya selalu, dia cerita itu, ayah saya pernah dimaki-maki di depan kami. Waktu itu dia masih kecil, ya, masih kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Ayah saya itu dimaki-maki di depan debt collector, di depan kami, gitu, ya. Nah, tetapi saya di situ melihat bahwa
dia menjadi tegar, dan kemudian dia semakin cinta kepada Tuhan. Saya lihat di di gereja dia menjadi leaders, adiknya sekarang pun menjadi leaders dari youth, dan sekarang di gerejanya Pastor Tan Kok Peng dia jadi pelayan Tuhan juga, luar biasa, dia jadi pemain musik di sana gitu ya. Orang yang berani, cukup berani gitu. Nah, dia punya pribadi yang tough. Nah, saya melihat situasi yang sulit ini membuat kita untuk dapat kemudian menjadi sesuatu yang indah ya. Dan yang terakhir saya lihat, kalau sesuatunya sifatnya mustahil, ya, kalau segala pintu tertutup, itu saatnya kita mengangkat tangan. Memang dari awal memang harus mengangkat tangan, tetapi sekali lagi harapkanlah mujizat seperti yang saya cerita. Ya, dalam 1 bulan awal Maret saya tidak pernah berpikir, di Maret 2012 saya tidak pernah berpikir kalau hutang saya itu bisa saya lunasi dalam 1 bulan tersebut. Nggak masuk di akal ya, tapi saya lakukan apa yang bisa saya lakukan ya. Ternyata dalam bulan itu 1 properti saya laku senilai setengah dari hutang itu, dan kemudian saya closing beberapa insurance. Saya coba beberapa 2010 saya sudah mulai diversifikasi bisnis. Saya coba waktu bisnis saya mulai turun, saya coba bisnis yang lain, dan puji Tuhan dalam bulan Februari itu bulan Maret tersebut itu terjadi closing yang luar biasa ya. Saya dapat komisi cukup lumayan, dan itu bisa melunasin. Saya sampai kaget itu, kepala cabang banknya juga kaget. Nggak percaya, dia pikir tuh masih lama, ternyata saya bisa lunasin gitu ya. Nah, pasti Tuhan buka jalan waktu kita dalam situasi terjepit ya. Ada jalannya, selalu harapkanlah mujizat ya. Jadi setiap kali kalau ditagih utang, saya ingat sekali istri saya itu selalu masuk ke dalam kamar, dia berkata, ini saya mau telepon atasan saya dulu. Selalu dia bilangnya kepada orang debt collector gitu, saya mau telepon atasan saya dulu, siapa tahu dia bisa bantu. Dan ternyata apa yang dilakukan, dia berdoa. Dia telepon Tuhan gitu. Dan selalu aja ada mujizat terjadi. Ya mungkin awalnya kecil-kecil, dan saya percaya setiap kali saya mengalami kesulitan untuk membayar, saya selalu berkata, masa sih Tuhan nggak akan tolong saya ya. Dan ini keyakinan ini, pengharapan ini selalu harus dibagikan kepada orang-orang yang terlilit hutang. Ya, saya ingat sekali kejadian waktu Amerika menyerbu ke Eropa, itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang dipenjara ya. Nah, pada saat itu mereka dengar bahwa minggu depan ini akan, sebelum Natal katanya, Amerika akan masuk ke Prancis katanya, dan akan membebaskan kita semua, ya kan? Dan itu orang-orang itu bersukacita sekali. Dan ternyata sampai Natal pun tentara Amerika nggak masuk-masuk. Nah, beberapa itu banyak sekali yang mati pada akhirnya, ya. Mereka bunuh diri, mereka kemudian sakit. Padahal nggak lama sesudah Natal, mungkin nggak sampai 2 minggu tentara Amerika masuk gitu ya. Nah, itu orang-orang yang kehilangan pengharapan, ya. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat, ya. Tetapi semangat yang patah meremukkan tulang. Nah, ini yang terjadi benar-benar. Pada saat orang terlilit hutang, orang berada dalam situasi yang terpuruk, tetap kita harus bangkitkan semangat, tetap kita harus ajak mereka melihat kepada Tuhan yang begitu sanggup ya. Jangan cuma berpikir kamu belum bayar per bulan, kamu salah, kamu dosa. Ya, semua udah terpuruk. Saya selalu berkata kepada orang-orang yang berhutang, kamu udah salah pasti. Kemana aja kamu salah gitu ya. Kamu berbicara mengatakan kamu benar, ya orang akan berkata kamu salah, buktinya kamu berhutang gitu. Dan ini tapi jangan sampai membuat mereka terpuruk. Yang sekarang oke lah, dengan situasi kesalahan ini apa yang bisa saya lakukan? Apa terus berdiam? Jadi seperti itu. Saya mungkin sampai di sini sampaikan. Mungkin mau ada yang bertanya jawab. Ya, terima kasih Pak Abraham. Boleh saya doa sebentar, Pak? Saya boleh doa sebentar ya? Silakan. Ya. Silakan Pak Abraham. Ya, saya berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hamba-Mu boleh menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak banyak orang sampaikan, tapi hamba-Mu mau sampaikan satu perkara, bahwa selalu ada jalan keluar Tuhan, selalu ada pertolongan daripada Engkau, dan khususnya bila para hamba-hamba-Mu yang hadir pada malam hari ini boleh melihat satu paradigma yang berbeda, waktu mereka melayani orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang terlilit masalah,
mereka boleh menjadi seorang konselor yang baik Tuhan, yang boleh membangkitkan semangat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang terpuruk, membangkitkan iman mereka, supaya mereka boleh kembali bangkit menjadi Raja Wali yang kuat Tuhan, dan akan menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menghancurkan segala roh putusasaan, kekhawatiran, ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Bapa, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang hamba-Mu bisa sampaikan. Biarlah semua acara ini dibimbing, dituntun dengan baik, dan biarlah Engkau sendiri yang memberikan kami pencerahan Tuhan, supaya kami menjadi lebih baik di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi yang terlibat di dalam pelayanan ini, berkati kehidupan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makasih Pak Steve, saya kembalikan. Mungkin ada yang mau tanya ya. Ya, amin. Terima kasih Pak Abraham. Terima kasih sudah sharing ke kita kesaksiannya, dan ini kita akan buka sesi untuk tanya jawab kepada peserta. Saya berharap kita bisa interaksi satu dengan yang lain. Yang ingin mencoba menyampaikan pertanyaan, tolong disiapkan pertanyaannya seputar tentang penyelesaian hutang ya di sini ya. Jadi topiknya bukan tentang okultisme atau segala macamnya ya. Nah, ini saya akan bertanya dulu Pak. Boleh Pak Abraham ya? Monggo, silakan Pak. Oke Pak. Kalau kita lihat mengenai hutang ini Pak, biasanya yang paling mendasar itu adalah secara psikologinya Pak. Ya. Yang ingin kami tanyakan adalah ketika Pak Abraham sedang dalam kondisi dililit hutang pada saat itu, secara psikologi Bapak itu bagaimana? Apakah Bapak tetap dalam keadaan tenang ya kan, atau agak gelisah atau bagaimana Pak? Itu pertanyaan pertama. Kedua adalah, selain ke hamba Tuhan, Bapak mencoba mencari pertolongan ke siapa saja Pak? Mungkin itu dua pertanyaan saya. Teman-teman yang lain boleh siapkan pertanyaan ya, nanti kita akan sharing di sini. Lalu satu lagi saya mau pesan juga di forum ini, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan permohonan doa, silakan ditulis di chat room, karena nanti ada hamba Tuhan yang akan mendoakan permohonan doa teman-teman juga ya. Silakan Pak Abraham. Ya, makasih Pak. Saya pikir kalau dibilang nggak takut ya pasti ada ketakutan Pak. Tapi saya saya juga berusaha waktu itu untuk lari dari situasi, bahkan saya senang sekali melayani Tuhan. Saya ambil kesempatan untuk sharing firman Tuhan dan sebagainya. Cuma ada satu perasaan kosong, ada sesuatu yang belum diselesaikan dalam hidup saya gitu ya. Sampai semua pelayanan saya coba ikutin. Saya berpikir kalau saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti maksudnya dalam sungguh-sungguh tuh frekuensi pelayanan saya lakukan. Kebetulan pada saat itu kalau saya tidak salah, saya masih terlibat di dalam satu kemajelisan di gereja gitu. Saya coba saya menjadi gembala area. Pada saat itu saya memimpin ada sekitar kurang lebih ada sekitar 10 rumah tangga ya. Saya seperti gembala area, wakil daripada gembala gereja, dan kemudian saya visit. Jadi rajin banget sampai saya lupakan bisnis. Terus kemudian Tuhan, nah itu dia. Ternyata Tuhan ingatkan saya lagi bahwa panggilan saya itu bukan di dunia pelayanan, maksudnya di dalam dunia pelayanan gereja gitu ya, tetapi di marketplace ya. Meskipun saya sempat sekolah Alkitab dulu, Tuhan izinkan saya sempat ke Filipina, dulu di Baguio City, saya sempat sekolah di APTS, Asia Pacific Theological Seminary. Saya berpikir enak kayaknya jadi hamba Tuhan yang nggak mikirin hutang. Tapi Tuhan ingatkan lagi bahwa panggilan saya di dunia marketplace gitu ya. Kembali lagi ada seorang hamba Tuhan waktu itu di dalam kesaksian yang saya kirim ke Pak Stevi itu, dalam situasi yang sangat kalut itu istri saya berkata, udah saya mau menyendiri pergi ke Sendang Sono di Jogja, ada Sendang Sono katanya, itu sering ada penampakan gitu ya. Pokoknya kita cari segala hal lah. Nah pada saat itu dia pergi ke Jogja dan nggak pernah ketemu solusi, dia mau berdoa nggak bisa, dia ini segala macam nggak bisa, sampai satu kali dia mau pulang dengan teman-temannya, pagi-pagi naik bis-bis yang murah gitu, ternyata ATM-nya ketelen gitu ya. Ini rencana Tuhan juga, ATM-nya ketelen di bank yang waktu itu dia pegang, terus baru bisa pas jam kantor. Nah ini udah akhirnya teman-temannya udah pulang duluan, sehingga terpaksa dia ngambil pas jam kantor, dia harus naik kereta pulang sore hari. Dan ternyata itulah rencana Tuhan. Di situ
dia ketemu dengan seorang pendoa syafaat ya. Dulunya dia itu country manager dari Bank Amerika, ya, saya lupa banknya apa itu, bank yang cukup besar gitu, tapi Tuhan panggil dia untuk menjadi pendoa syafaat. Dan kemudian dia bilang bahwa orang-orang yang sedang dalam bergumul keuangan, Tuhan sedang persiapkan untuk menjadi leaders di bidang keuangan. Ya, jadi akhirnya saya dibukakan cerita tentang Daud ya. Daud waktu dia diusir dari dia lari dari Saul kan dalam situasi hati yang terluka, hati yang susah, dan dia masuklah dalam sekolahnya Tuhan yang namanya Gua Adulam. Dan di situ ternyata di dalam Gua Adulam bukan dia di konseling supaya menjadi baik. Dia ketemu dengan orang-orang yang lebih susah lagi. Nah, itu dia, Pak. Jadi waktu saya mengalami kesulitan, saya nggak datang memang pertama kali kepada hamba Tuhan itu, saya nggak bisa mendapatkan sesuatu yang saya harapkan. Jadi kadang nggak bisa mengharapkan dari sesuatu yang kita tadinya bayangkan bisa diharapkan. Saya juga cuma akhirnya sampaikan doa permohonan di gereja kami gereja Protestan ya, setiap minggu ya didoakan aja seperti permohonan doa lain gitu. Tapi yang kemudian Tuhan ajarkan kepada kami itu untuk melihat orang-orang yang lebih susah. Kami melihat orang-orang yang orang gila, orang-orang yang yang nggak beruntung, ke panti asuhan. Kita datangin itu supaya kita mengatakan, oh, kondisi kita jauh lebih baik gitu. Minimal punya pengharapan ya. Jadi saya berusaha lari tapi kemudian Tuhan kembalikan, dan pada saat itu saya mengucap syukur untuk situasi yang ada gitu. Nah, ini kuncinya di situ. Kita mengucap syukur bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu yang terbaik Tuhan berikan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengolahnya? Itu pertanyaan yang pertama ya. Jadi saya akhirnya pada akhirnya memang kita nggak bisa mendapatkan jawaban memuaskan dari manusia, dan saya juga nggak bisa menuntut kepada orang karena masing-masing orang pun juga punya pergumulan. Saya juga tahu para hamba Tuhan tersebut juga punya pergumulan. Baru berapa bulan yang lalu saya sempat bicara dengan beliau dan saya sampaikan, Bapak, cara Bapak konseling saya berapa tahun yang lalu itu salah, Pak. Kalau Bapak teruskan mungkin banyak orang yang bunuh diri. Saya baru sampaikan saat itu. Bukan menghakimi, tapi saya mengasihi beliau ya, supaya jangan sampai kesalahan. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa, Pak? Mas TV, mohon maaf saya lupa. Dimut, sudah dijawab sama Pak Abraham juga tadi. Saya tanya kemana saja Bapak cari pertolongan selain hamba Tuhan. Ya, ternyata Bapak juga ada berupaya ke pihak-pihak lain, tetapi tetap berharap kepada Tuhan, bukan kepada siapapun. Ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, sudah terjawab. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh sampaikan pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, silakan. Ada yang minta nomor WhatsApp saya, nanti mohon Pak Stevie bisa diberikan, tadi ada di pesan ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya, silakan teman-teman yang lain boleh bertanya ke Pak Abraham. Saya membuka sesi untuk pertanyaan dulu ke Pak Abraham. Nanti jika tidak ada yang bertanya lagi, saya membuka ruang kesaksian juga untuk beberapa teman yang mungkin juga pernah mengalami pertolongan Tuhan di dalam penyelesaian keuangan. Ya, jadi silakan dulu teman-teman yang ingin bertanya ke Pak Abraham. Silakan. Saya percaya juga bahwa situasi seperti ini membuat saya bisa melihat sebenarnya apa sih yang pokok gitu. Jadi saya kadang nggak tergiur kepada hal-hal yang dulu waktu saya memulai bisnis, begitu melihat duit banyak itu seperti saya harus habiskan. Dan ternyata melalui kondisi ini Tuhan mengajarkan saya untuk mengelola keuangan dengan baik gitu ya. Nah, dan seperti itu akhirnya puji Tuhan sekarang Tuhan izinkan saya juga membantu pelayanan di Full Gospel ya, Full Gospel mungkin Pak Sunario tahu juga, kami memegang kurang lebih sekitar 28 chapter dan hari ini ada 20 chapter yang bergerak, dan luar biasa memang dengan uang yang tidak terlalu banyak ini chapter sudah bisa berjalan. Nah, ini saya melihat bahwa ini ada pengalaman yang baik Tuhan izinkan pakai ya. Oke.